warahmatullahi wabarakatuh. Pak Camat jualan tomat, Bu Camat jualan nangka. Yang menjawab salam saya dengan semangat, semoga kelak dapat masuk surga. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri serta teman-temanku beserta lomba da'i yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat menjalankan acara ini biarpun tidak bertemu secara langsung karena pandemi corona ini. Tetapi semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam wal iman, sehingga kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dan semoga kita tergolong orang-orang yang akan mendapatkan syafaatnya di hari yaumul kiamah nanti. Allahumma amin. Teman-temanku yang berbahagia, berdirinya saya di sini semata-mata bukan hanya karena ingin dilihat oleh banyak orang, tetapi saya ingin berpidato singkat dengan tema mencintai Al-Quran dengan sepenuh hati. Apa sih Al-Quran itu? Al-Quran adalah kalam Allah yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril untuk disampaikan kepada manusia sebagai petunjuk. Diturunkan secara mutawatir dan membacanya merupakan ibadah. Teman-temanku, sudahkah kita mencintai Al-Quran? Sudahkah kita membaca Al-Quran? Dan sudahkah kita mengamalkan isi dari Al-Quran? Saya rasa kita belum bisa dianggap sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertakwa. Sebab apa? Pada zaman sekarang, orang-orang lebih sibuk bermain gadget daripada membaca dan membuka Al-Quran, betul? Contohnya nih, ada ibu memanggil anaknya. Nak, sini nak, ayo dibuka dulu Al-Qurannya. Kemarin ngajinya sampai mana? Sebentar mah, masih mabar. Padahal kelak Al-Quranlah yang akan menolong kita pada hari kiamat, teman-teman. Al-Quran diturunkan untuk dibaca, dipahami, dan diamalkan isi kandungannya, bukan sebagai pajangan sampai berdebu karena tidak pernah disentuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin bagi siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya, ia tidak akan celaka di akhirat. Dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Famanittaba hudaya fala yadillu wa la yashqa. Artinya, maka barang siapa mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan ia tidak akan celaka. Quran Surah Toha ayat 123. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu apa saja sih keutamaan hikmah-hikmah di balik membaca Al-Quran? Tentunya hikmah tersebut begitu banyak, betul? Tapi di sini saya hanya akan menyebutkan 5 saja. Pertama, mendapatkan pahala. Kedua, mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, angkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang ingin diangkat derajatnya oleh Allah, pasti semuanya ingin mendapatkan hal tersebut. Dalam hadis disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Artinya, sesungguhnya Allah mengangkat derajat seseorang dengan kitab ini Al-Quran dan merendahkan yang lain dengan kitab ini. Hadis riwayat Muslim nomor 817 dari Umar bin Al-Khattab.
Keempat, meringankan sebuah masalah. Jika kita mempunyai masalah, contohnya masalah yang sering dialami remaja masa kini. Aduh, sakit hati banget sih lihat dia sama yang lain, padahal dekatnya sama aku, tapi jadiannya sama yang lain. Nah itu, bagaimana cara kita untuk mengobati rasa sakit hati kita tersebut? Caranya mudah sekali teman-teman. Cukup buka Al-Quran, baca dan resapi. Insya Allah, rasa sakit hati tersebut akan hilang. Dan suatu saat Allah akan menggantikan yang jauh lebih baik dari dirinya. Amin ya Rabbal Alamin. Kelima, Al-Quran sebagai cahaya hidup. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bayangkan jika hidup kita tidak berpedoman pada kitab suci Al-Quran, hidup kita akan mudah terombang-ambing oleh kerasnya dunia yang sifatnya sementara. Kita akan menjadi sengsara, bukan hanya sengsara di dunia, kita juga sengsara di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama lebih bisa meluangkan waktu kita untuk membaca Al-Quran, biarpun itu hanya 5 menit saja. Karena pada dasarnya membaca Al-Quran itu sangat luar biasa. Teman-temanku, sebelum saya menutup pidato ini, hendaknya kita bersolawat sejenak. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Jalan-jalan ke trawulan, jangan lupa beli semangka. Ayo kita membaca Al-Quran agar kelak dapat masuk surga. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Apabila ada hal yang kurang berkenan, baik disengaja ataupun tidak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena pada dasarnya manusia tidak ada yang sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Saya akhiri, pergi ke pasar beli sajadah, pulangnya ketemu Tengku Wisnu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum